Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan materi prinsip dan nilai-nilai dalam maqasid syariah sebagai strategi keuangan pemasaran dengan anggota kelompok yang pertama Husnul Khotimah dengan NIM 012, Putri Fatmawati dengan NIM 131, Sultan Bayhaqi Ahmad dengan NIM 149, Andri Maulana dengan NIM 192, Ainul Yakin dengan NIM 217. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian maqasid syariah. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid itu merupakan bentuk jamak dari maqasid yang berarti maksud dan tujuan. Kata syariah mempunyai arti pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomi untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maqasid syariah itu berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Menurut Satria Effendi, maqasid al-syariah itu mengandung makna pengertian umum dan pengertian khusus. Yang pertama yaitu pengertian yang bersifat umum, itu mengacu pada apa yang dimaksud dengan ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqasid syariah. Yang dimaksud itu adalah Allah dalam menurunkan ayat-ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum. Lalu pengertian yang bersifat khususnya itu adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Prinsip dan nilai-nilai dalam maqasid syariah. Kategori hukum maqasid syariah, Imam Asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari maqasid syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Yang pertama, daruriyat. Daruriyat secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Ada 5 hal yang paling utama dalam jenis darurat ini. Yang pertama, melindungi agama, al-din, dan melindungi nyawa, al-nafas, melindungi akal, al-aqli, melindungi keluarga atau garis keturunan, dan melindungi harta, al-mal. Melindungi agama, al-din, untuk perseorangan agar berhubungan dengan ibadah-ibadah seorang muslim maupun muslimah, membela Islam pada ajaran-ajaran yang sesat, dan dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain. Kemudian melindungi nyawa. Dalam agama Islam, manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain ataupun dirinya sendiri. Kemudian melindungi akal, al-aqli. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti minuman keras seperti alkohol. Kemudian melindungi keluarga atau garis keturunan, menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Punya anak di luar nikah misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga yang dengan tidak jelasnya status anak tersebut. Kemudian melindungi harta. Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang kita untuk mendapatkan harta secara ilegal dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik atau mengkorupsi. Kemudian setelah daruriyat yaitu hajiat. Hajiat ini secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Dalam Islam terdapat hukum ruksah atau keringanan, yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Selanjutnya tahsiniyat. Tahsiniyat ini secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Ya, pengertian strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas ataupun program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu.
Program pemasaran meliputi tindak-tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk, di antaranya dalam hal mengubah harga, modifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran ialah yang pertama adalah faktor internal. Perusahaan yang dianalisa dalam penyusunan strategi pemasaran adalah faktor yang terkait dengan pelaksanaan fungsi perusahaan yang meliputi keuangan dan pembelanjaan, pemasaran dan produksi, serta organisasi dan serta sumber daya manusianya. Terus yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang dianalisis dalam penyusunan strategi pemasaran adalah keadaan pasar atau persaingan, perkembangan teknologi dan keadaan ekonomi, peraturan dan kebijakan pemerintah, keadaan sosial budaya, dan keadaan politik. Strategi pemasaran produk atau siklus produk. Yang pertama adalah pengenalan atau introduce. Terus periode pertumbuhan ini biasanya lambat dikarenakan produk baru diperkenalkan ke pasar. Terus yang kedua adalah pertumbuhan atau growth. Periode ini biasanya pasar sudah bisa menerima produk sehingga dimungkinkan peningkatan laba yang cukup signifikan. Terus yang ketiga adalah kedewasaan atau maturity. Terus yang keempat adalah penurunan atau deadline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi masalah dalam Makosidus Syariah dengan tujuan pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran berdasarkan Makosidus Syariah adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian. Program yang direncanakan sendiri menciptakan dan membangun pertahanan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar-pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memperhatikan nilai-nilai syariah yang berupa masalah keadilan dan pengedepankan adanya konsep rahmat dan ridho bagi baik dari penjual dan pembeli sampai dari Allah SWT. Di sini tujuan pemasaran tersebut terdapat 4 korelasi kriteristik yang terdapat pada syariah marketing, yaitu ketuhanan dalam kurung Rabbaniyah, ebetis dalam kurung ahlakaniyah, realisatis dalam kurung alwakiyah, humanitas dalam kurung insaniyah, dan terbagi 4 lagi, siddiq, amanah, tablik, fatona. Selanjutnya, implementasi Makosidus Syariah sebagai keunggulan bersaing dalam pemasaran. Strategi bersaing dalam Islam untuk menghadapi munculnya permasalahan akibat praktik persaingan, salah satu perihal produk dalam kurung barang atau jasa yang dipersaingkan, dan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu produk, yang pertama dari segi produknya, yang kedua dari segi harganya, dan yang ketiga dari segi tempatnya, dan yang keempat dari segi pelayanannya, dan yang kelima layanan purna jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Yakin akan melanjutkan materi yang sebelum-sebelumnya yang dipaparkan dari pemateri yang sebelumnya. Di sini materi kali ini tentang manajemen pemasaran harus mempunyai etika. Ada beberapa macam etika. Yang pertama yaitu tentang etika pemasaran dalam konteks produk. Ada yang kedua itu etika pemasaran dalam konteks. Yang ketiga ada etika pemasaran dalam konteks distribusi. Yang terakhir ada etika pemasaran dalam konteks promosi. Yang pertama yaitu dalam konteks produk. Itu dibagi ada beberapa. Yang pertama itu produk yang halal dan thayyib. Yang kedua itu produk yang berguna dan dibutuhkan. Yang ketiga produk yang berpotensi ekonomi atau benefit. Yang selanjutnya itu produk yang bernilai tambah tinggi dalam jumlah yang berskala
yang berskala ekonomi dan sosial masyarakat, dan selanjutnya produk yang dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua itu ada etika pemasaran dalam konteks harga. Yang pertama ada beban biaya produksi yang wajar, selanjutnya itu sebagai alat kompetisi yang sehat. Yang selanjutnya diukur dengan kemampuan daya beli. Yang selanjutnya itu margin perusahaan yang layak, dan sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Yang selanjutnya ada etika dalam konteks distribusi. Yang pertama itu kecepatan dan ketepatan waktu. Yang kedua ada keamanan dan keutuhan barang. Sarana kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan konsumen mendapat pelayanan tepat dan cepat. Yang terakhir itu ada dalam segi konteks promosi. Pertama itu sebagai sarana memperkenalkan barang atau produk. Dan yang kedua ada informasi kegunaan dan kualifikasi barang. Dan yang ketiga ada sarana daya tarik barang terhadap konsumen. Dan yang terakhir itu informasi fakta yang ditopang kejujuran. Mungkin dari kelompok kami itu saja yang dapat kami sampaikan atau paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.